Agro dimanapun kalian berada, aku doakan semoga Sobat Agro selalu dalam keadaan sehat dan bahagia sehingga siap untuk menonton konten-konten menarik yang sudah disiapkan oleh AgroZine ID. Di sini aku masih akan membahas seputar public figure dengan hewan-hewan peliharaannya. Dan kali ini aku akan menyampaikan kepada Sobat Agro siapa saja artis Indonesia yang punya hewan peliharaan berupa kura-kura. Buat yang kurang suka dengan jenis hewan berbulu, hai, kayak gini. Kura-kura biasanya merupakan pilihan utama untuk menjadi peliharaan di rumah. Selain itu juga karena kura-kura termasuk hewan yang jinak dan mudah pemeliharaannya. Ya udah yuk, langsung aja kita mulai pembahasannya. Yang pertama ada Lucky Hakim. Lucky Hakim adalah pesinetron yang dikenal sangat mencintai reptil. Di rumahnya nggak tanggung-tanggung dia memelihara beberapa jenis ular. Selain itu juga ada iguana dan biawak. Lucky Hakim juga memelihara berbagai macam burung dan ikan. Dan ternyata dia juga memiliki kura-kura, yaitu lebih tepatnya lagi Aldabra. Kura-kura jenis Aldabra ini konon kabarnya sekarang bisa tembus 25-30 juta. Itu juga bayinya. Kenapa? Oh kenapa? Nah, jadi kura-kura Aldabra ini sekarang memang termasuk kura-kura termahal nih. Ada berbagai macam faktor. Pertama, karena kura-kura Aldabra adalah jenis kura-kura impor. Apalagi jenisnya sudah termasuk yang hampir langka nih. Udah gitu ditambah peminat yang semakin banyak. Sampai-sampai ada usaha untuk membudidayakannya sendiri di Indonesia. Tapi biasanya untuk kura-kura hasil budidaya dalam negeri harganya justru akan lebih mahal karena kura-kuranya sudah berhasil beradaptasi dengan lingkungan kita. Sementara untuk kura-kura impor, ingat ya harus punya sertifikat resminya. Selain itu, kura-kura Aldabra juga dikenal memiliki perawatan yang cukup ribet. Jadi pemiliknya harus effort supaya kura-kuranya bisa tumbuh baik, apalagi memang bukan tumbuh di habitat aslinya. Tapi kalau dia sudah berhasil tumbuh baik, kura-kura Aldabra ini dapat tumbuh begitu besar sampai-sampai panjangnya bisa mencapai 1,5 meter. Ya, kura-kura Aldabra memang merupakan kura-kura terbesar di dunia, nomor 2 setelah Galapagos. Dan memang kura-kura Aldabra merupakan kura-kura darat yang memang pada dasarnya lebih mahal dibanding kura-kura air. Sobat Agro ada yang bertanya-tanya, dari mana sih asalnya Aldabra ini? Kura-kura Aldabra berasal dari Pulau Aldabra. Pulau Aldabra adalah bagian dari pulau terluar Seychelles. Ia berjarak sekitar 1.100 km dari Mahé, pulau terbesar di Seychelles. Seychelles sendiri adalah negara kepulauan yang berada di Samudra Hindia, tepatnya di lepas Afrika Timur. Aldabra merupakan atol terbesar kedua di dunia setelah Kiriti Mati. Sebenarnya Aldabra sudah dikenal oleh bangsa Persia, Arab, dan Portugis sejak berabad-abad tahun lalu. Namun ya, saking terisolasinya hingga kini pun Aldabra hampir-hampir tak tersentuh oleh tangan manusia. Menurut laporan dari Lonely Planet, Aldabra ini dulunya diberi nama Al-Hadra atau Al-Khadra oleh para pelaut dari Arab. Karena keadaannya yang keras dan senantiasa terpanggang oleh sinar matahari. Kemudian nama ini pun dicantumkan pada peta buatan bangsa Portugis yang pernah menjelajah sampai Aldabra di abad 16.
Sejak dulu Aldabra memang dikenal karena spesies kura-kura raksasa yang mendiami wilayah tersebut. Nah, potensi eksploitasi terhadap Aldabra giant tortoise atau nama latinnya Aldabra calyx gigantea, udah gitu penyu dan ikan di sanalah yang membuat para pelaut mendatangi Aldabra. Tak ada populasi manusia di sana. Saat ini pun populasi manusia yang ada di Aldabra berkisar belasan orang. Itu juga merupakan peneliti yang melakukan observasi terhadap lingkungan di sana. Sementara populasi kura-kuranya mencapai 152.000. Jangan-jangan pencinta Aldabra mendengar ini ada nih yang ingin pindah ke pulau tersebut. Yang berikutnya ada Irfan Hakim. Siapa sih yang gak kenal artis penyayang binatang ini? Koleksi hewan-hewan yang sudah dipeliharanya sejak lama banyak banget. Mulai dari jenis reptil seperti ular, terus biawak dan iguana, sampai jenis-jenis lain seperti burung, ikan, monyet, kuda, sampai burung unta. Dan tentu saja sesuai topik bahasan kita kali ini, Irfan Hakim juga memelihara kura-kura. Dan yap, kura-kura yang dimiliki Irfan Hakim adalah jenis Aldabra yang sudah dirawatnya sekitar 10 tahun lalu. Tepatnya 2 ekor Aldabra betina. Kemudian update terbaru, tahun lalu Irfan Hakim menambah lagi seekor Aldabra jantan yang dibawanya dari Semarang. Usia Aldabra jantannya ini sudah mencapai belasan tahun, bahkan mungkin sudah mencapai 20 tahun, terang Irfan Hakim. Bahkan dari pengakuan Irfan Hakim kepada Raffi Ahmad, Aldabranya itu bisa mencapai harga 500 jutaan. Weleh. Bagaimana ya update terbaru Aldabra Irfan Hakim tersebut? Jangan-jangan sekarang sudah beranak pinak lagi. Tapi ternyata nggak berhenti sampai di Aldabra, dia juga menambah koleksi kura-kuranya dari jenis sulcata. Kura-kura sulcata atau yang bernama latin Centrocelis sulcata ini berasal dari Afrika. Dia biasa makan rerumputan dan sayuran seperti kangkung, sawi hijau, juga wortel. Kura-kura ini juga harus dimandikan Sobat Agro, yaitu dengan cara direndam sebanyak 2 kali dalam seminggu. Nah, ada yang unik nih dari cara pemeliharaannya, yaitu Sobat Agro harus menyediakan lighting untuk ditaruh di kandangnya dan dinyalakan di malam hari. Hal ini untuk memberikan kesan seperti habitat aslinya, yaitu gurun yang masih mengeluarkan suhu hangat di malam hari. Nah, sementara di Indonesia, kalau dibiarkan saja tanpa lighting di malam hari, apalagi lagi musim hujan, udah deh, bisa-bisa sulcatanya terserang flu. Nanti malah lebih repot loh mengurusnya kalau dia sudah jatuh sakit. Informasi ini seperti yang aku lansir dari toko sekaligus expert hewan reptil, yaitu Bumi Reptil yang berlokasi di Cibinong, Bogor. Nah, di Indonesia sudah ada nih penangkaran sulcata Sobat Agro. Salah satunya di kota Palembang, yaitu penangkaran Nyandu Torto Turtle Farm milik Bapak Andre Salim. Penangkaran ini sudah berusia setahun. Awalnya bermula dari sepasang sulcata yang diimpor langsung dari Afrika. Kemudian karena pandemi akhirnya memberikan ide untuk membudidayakan sendiri kura-kura sulcata ini. Dari pengakuan Pak Andre, selama setengah tahun pertama penangkaran ini belum menghasilkan apa-apa. Namun kini bisa menjual puluhan sulcata setiap bulannya. Untuk harganya sendiri, anakan sulcata dengan diameter 5 cm bisa dihargai sekitar 1,3 juta rupiah. Artis
terakhir dalam pembahasanku kali ini adalah Tora Sudiro. Selain merupakan pengagum berat iguana, di mana salah satu iguananya dijuluki Mas Ganteng, akhirnya Tora Sudiro juga kecipratan tren memelihara kura-kura di rumah. Dia pun mengadopsi sulcata dan belakangan memiliki kura-kura baru yang diberi nama Laswan yang baru lahir pada 7 April 2020 lalu. Di salah satu unggahan di akun Instagramnya, Tora Sudiro pun memberi tebak-tebakan kepada para followernya siapa yang bisa menebak dengan benar termasuk jenis apa kura-kura barunya tersebut. Kebanyakan para netizen menebak kura-kura barunya tersebut termasuk dalam jenis radiated tortoise atau kura-kura radiata. Namun ada juga yang menebaknya termasuk dalam jenis Indian Star yang memang hampir-hampir mirip dengan kura-kura radiata. Nah, yang perlu menjadi concern kita bersama adalah radiata atau yang memiliki nama latin Astrochalis radiata ini merupakan spesies endemik Madagaskar yang berstatus terancam punah dan masuk kategori kritis dalam daftar merah International Union for Conservation of Nature atau IUCN, juga terdaftar dalam lampiran 1 CITES. Itu berarti jenis kura-kura ini tidak boleh dimanfaatkan atau diperdagangkan dalam bentuk apapun. Memang sih pada akhirnya Tora Sudiro tidak mengkonfirmasi jawaban dari para netizen mengenai jenis kura-kuranya tersebut. Itu tadi obrolan singkatku mengenai kura-kura yang sekarang sedang ramai dicari untuk dipelihara. Aku sih berharap semoga kura-kura yang banyak beredar di luar sana termasuk kategori aman. Dengan kata lain, bersertifikat resmi untuk kura-kura impor atau memang merupakan hasil budidaya dari dalam negeri sendiri. Yuk kita mulai aware dengan bumi dan seisinya, karena kalau bukan kita, siapa lagi? Oke, terima kasih banyak buat Sobat Agro yang sudah mau menyimak video ini sampai selesai. Semoga bermanfaat. Dan aku mohon maaf sebelumnya kalau ada pembahasan yang kurang akurat atau menyinggung pihak-pihak tertentu. Akhir kata, sampai jumpa lagi di video berikutnya. Dadah!